Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Wistad khususnya untuk analisis regresi sederhana. Ya. Dari folder Wistad ini ya, kita klik file regresi. Ya, file ini sebenarnya tidak hanya sederhana tapi juga ganda bisa digunakan, tetapi pada kali ini kita akan fokus pada yang sederhana saja. Nah, inilah bagian beranda dari aplikasi untuk analisis regresi sederhana. Nah, pada bagian pertama ini ya, ini akan ditanyakan tulis variabel dependent. Ya, kita ditanya, misalnya kita ingin tahu apakah qawaid ya, qawaid itu berpengaruh pada kemampuan menulis. Kemampuan menulis. Berarti di sini qawaid ada sebagai prediktor dan kemampuan menulis ada sebagai kriteria atau variabel dependent. Karena itu di sini kita tuliskan variabel dependentnya yaitu kitabah. Jadi nilai kitabah. Kemudian jumlah variabel independen ya ini bisa 1 atau 2 karena kita fokus pada regresi sederhana maka jumlah variabelnya hanya 1 ya. Jumlah independennya atau X-nya itu hanya 1. Yang kita tulis X 1. Ini 1. Variabel independen ini kita tulis karena tadi qawaid, penguasaan qawaid terhadap kemampuan kitabah maka kita tulis ada nilai qawaid. Kemudian kriteria tarifikasi tadi ini boleh ditulis atau tidak, ini sama saja. Nanti keluarannya yang berbeda. Ya. Kita tulis biasanya pakai 5% ya kita 5%. Selanjutnya kalau bagian beranda ini sudah kita isi maka selanjutnya kita ke bagian data. Klik ini. Kemudian kita masukkan ini sudah ada kolom kitabah, ada kolom qawaid. Kitabah kita tulis. Ya. Ini juga seperti yang lain-lain ya. Ini ya. Bisa menerima data sampai 999. Nah, kita sudah selesai melakukan pemasukan data dan berarti kita tinggal melihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya langsung. Nah, inilah hasil diawali dengan hasil analisis deskriptif. Ya, deskriptif ini tertinggi, terendah, rata, varian, sembang baku. Ini untuk masing-masing variabel Y dan Y. Kemudian koefisien regresi itu kita akan melakukan ini adalah konstanta atau intercept ya, intercept ini. Kemudian ini adalah beta atau slope atau koefisien regresi. Kemudian ini adalah yang terstandar, ini adalah nilai T dan ini adalah T kritis tarifikasi pada 6%. Ya. Nah, karena nilai T hasil perhitungan lebih besar daripada nilai kritis, maka kesimpulannya signifikan. Artinya apa? Ini persamaan ini bisa kita gunakan untuk membuat satu prediksi terhadap dari X ke Y. Nah, inilah dari hasil ini maka kita bisa menemukan persamaan yaitu A plus B kali X di mana A interceptnya adalah 1,125 ini ya. Kemudian B-nya 0,8151 sehingga X-nya ya ini ada nanti nilai dari variabel X atau independen dalam hal ini adalah qawaid ya,
Sehingga ini bisa kita gunakan untuk memprediksi kira-kira kalau nilai KUAE-nya dapat sekian berapa. Tinggal E-nya itu diganti nya, maka nanti kita akan bisa menghitung taksiran nilai kitabahnya. Nah, kemudian ini rangkuman analisis ya. Ini apakah ini signifikan tidak? Ini dihitung dengan menggunakan nilai F ya, dengan diawali dari jumlah kuadrat dari regresi, sumber regresi, varian ya, karena ini bicara tentang varian kan. Kemudian residu atau sisa, kemudian total. Nah, ini derajat kebebasan untuk masing-masing sumber itu kita peroleh. Kemudian ada rata kuadrat regresi, rata kuadrat residu. Kemudian kita hitung nilai F, ini adalah rata kuadrat regresi dibagi rata kuadrat residu, sehingga diperoleh nilai F adalah 67,435. Nah, dari tabel untuk menentukan apakah hasil F yang kita perhitungkan itu, yang kita hitung itu signifikan atau tidak, maka kita melihat di tabel atau F kritis ini pada tanggal persen untuk derajat kebebasan 1 dan 14 diperoleh 4,6, sehingga karena hasil perhitungan itu lebih besar daripada tabel ini atau tabel kritis, maka kesimpulannya signifikan. Nah, selanjutnya berapa besaran sumbangan? Besar sumbangan X pada Y, artinya untuk memprediksi ini sama dengan ini ya, R kuadrat, ini yang penting ini KUAE itu menunjukkan sumbangan pada prediksi kitabah, ya, nilai kitabah itu sebesar 0,828. Artinya 80% dari varian kitabah ya, itu ditentukan atau dipengaruhi oleh KUAE, nilai KUAE. Nah, dengan demikian ini maka berarti ada hubungan yang cukup besar, yang sangat besar dari KUAE terhadap kitabah. Nah, kita kembali ke beranda. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana langkah-langkah di dalam penghitungan ini. Kalau kita menggunakan rumus, misalnya langkahnya seperti apa? Ya, kita bisa melihatnya di tutorial regresi sederhana. Klik ini. Nah, inilah langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung nilai F ini ya, ataupun juga nilai koefisien korelasi, koefisien regresi. Ini langkah-langkahnya yang cukup panjang. Persamaan regresi, langkah penghitungannya ini ya, nilai B, A, ya. Kemudian ini nilai F, ini ya, ini dari langkah jumlah kuadrat untuk regresi maupun untuk residu dan total, ya, diperoleh nilai F. Sehingga untuk ini juga menghitung untuk perhitungan kontribusi X pada ya. Nah, demikianlah penghitungan regresi, ya, analisis regresi dengan menggunakan B-Stat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.